semuanya. Di sini kami sudah berada dengan Uma Teresia. Selamat sore, Selamat Uma. sore, Uma. Di sini kami akan mewawancarai cara pembuatan tikar. Di sini kami juga lihat-lihat Uma sementara. Oke, perkenalkan, nama saya Yunita Indianti dari 12 IPA 3. Saya Patricia Osemiri dari 12 IPA 3. Saya Alexia Wularesi dari 12 IPA 3. Saya Katarina Aprilia Temu dari kelas 12 IPA 3. Saya Arnold Silakakaki dari 12 IPA 3 dan si kameramen Esensiana Kalo dari 12 IPA 3 juga. Oke, teman-teman, karena di sini Omanya agak kesulitan berbahasa Indonesia, jadi kami akan mentranslatekan apa yang dikatakan oleh Uma nanti. Oke, jadi saya akan menanyakan tentang bahan utama dalam pembuatan tikar. Ini Uma apa? Bahan Tahu te. Dan Hana. Jadi untuk bahannya di sini Oma membutuhkan daun pandan untuk proses pembuatan tikarnya. Dan yang kedua, berapa lama proses pembuatan tikar ini? 4 hari. Jadi proses pembuatan tikar ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Jadi pertanyaan satu lembar dari yang petari. pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses kerja cara pembuatan tikarnya? Oma, apa prosesnya? Mau tahu tikarnya? Pertama po tarinana Elena, tarinana Jadi proses pertamanya daun pandan kita apa namanya? Tunggu, pertama petik daun Daun pandan. pandannya terus dibersihkan, dikerok pakai dengan sebilah bambu, terus digulung, terus didiamkan selama semalaman. Setelah itu baru dijemur. Setelah dijemur dijahit menjadi dianyam menjadi 2 lembar. Setelah itu 2 lembar itu disatukan dan dijahit. Untuk pertanyaan yang keempatnya, Oma, berapa biaya untuk pembuatan tikar ini? Oma, ini apa? Biaya kena modal Total TE. TE berapa modal dulu ini? Untuk awal mula total TE ini? Kami ngaran dengan modal. Jadi kan kami sendirian tanah. jadi pada dasarnya untuk pembuatan tikar, Oma tidak membutuhkan modal apa-apa karena bahannya sudah ada, yaitu daun pandan, dan Oma tanam sendiri. Pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan dari penjualan? Penjualan itu 100. 100 Besar 100 setelah. Untuk kalau ngere harga Soria ke berapa? 100. Coba lihat 100. Sebenarnya kayaknya yang besar tuh yang kecil 80, 75. Itu harganya. So sesuai dengan ukuran dengan itu. Ukuran kilo berarti harganya sesuai kok. Oke, jadi teman-teman, untuk Lebar 6 jengkal, kalau panjang 11, harganya 100. jadi Kalau 5 harganya 80, 5 jengkal lebar. Panjang 10. Jadi teman-teman, untuk harganya sesuai dengan ukuran tikar. Kesananya kalau besar itu harganya 100, kalau yang lebih kecil harganya sekitar 75-80. Ya, 75 atau 80. Oke, Oma, jadi Susahnya. Bogo susah Bogo. Oma kama selama ini anak. Olah ketahuan Lekat. apa ke Oma? Apa Maksudnya, ke pas demi Oma Betul. kemate enak. TE. Oma kemate bogo kelak apa? Susah kan? Susah mau tahu TE nang susah kan? Koin. Oh,
bersihkan daun pandanya. Dara ay may aktin ba begini dara ay na poro per sabe lago sabe na teo yan teo koi sebi sabe koi sabe boe sabe saler na lai terus. Tapi teman-teman, jadi untuk kesulitan yang dihadapi dalam proses pembuatan tikar tuh bagian garuk daun pandannya. Kan kalau garuk kan harus sampai potong sabe baru apa kayak lago dikit lago ya teo. Digulung, selesai digulung diganti digaruk harus baru dijemur. digulung. Cukup sabe na padu balo koi balo garuk lagi. Selesai Setelah dijemur tuh harus digaruk lagi. Garuk habis ya bege sabe baru nana cari nana. Sekian, terima kasih Oma, cukup itu pertanyaan dari kami. Makasih banyak Oma. Jadi sekarang saya akan menjelaskan filosofi dari tikar. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Daun pandan yang sudah kering itu bertambah kuat dan susah rapuh jika intensitas cahayanya mencukupi. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama. Proses ini sangat bergantung pada besar kecil tikar yang sedang dianyam. Semakin besar tikar yang ingin dihasilkan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu anyaman. Demikian sebaliknya. Tikar pandan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Pengalaman ini setidaknya menjadi perhatian pihak terkait supaya kembali digalakan. Kita mudah saja mendapatkan pandan tumbuh liar di perkampungan atau di pinggir hutan. Lagi pula pembuatan tikar pandan tidak membutuhkan mesin maupun alat bantu lain sehingga mudah dikendalikan kebutuhannya. Penganyaman kuda pandai hanya membutuhkan keahlian dan kebiasaan. Semakin terbiasa, maka semakin rajin tikar yang dihasilkan. Warisan budaya ini memberikan nilai tambah kepada Indonesia. Menjaga warisan budaya menjadi harus bagi setiap generasi. Kita tidak pernah tahu sampai kapan tikar pandan dikenal oleh generasi muda. Kita juga tidak tahu berapa banyak generasi muda yang mampu menganyam tikar pandan. Menganyam bukan sekedar hanya membuat kopi, namun selalu ada pesan yang jauh lebih besar yang tidak disampaikan. Disampaikan dalam percakapan dengan tangan-tangan yang bergerak, dengan pikiran selalu dalam kesadaran. Syarat pertama dari pengalaman adalah ada lebih dari satu manusia yang memiliki kesamaan. Syarat berikutnya adalah saling bersedia. Jika material tidak bisa ditemukan sekaligus, ia tidak menghasilkan apa-apa. Cepat, namun ia tidak bersama, tidak saling mengenal. Seperti persahabatan, anyaman tidak bisa dilakukan dengan satu material tunggal. Ia harus bersama-sama. Mereka pun tidak dibangun sejalan, lurus-lurus saja, melainkan saling meninggi, saling mengatasi. Semua persahabatan melibatkan emosi. Persentuhan dua manusia yang sama sekalipun selalu melibatkan emosi. Naik turunnya emosi karena gesekan-gesekan personal adalah biasa, bahkan sangat bagus akibatnya. Semua hubungan-hubungan yang terbangun dengan fluktuasi emosional yang terkendalikan selalu menghasilkan hubungan-hubungan yang indah. Sahabat harus dikritik, harus diingatkan, karena saat ada kritikan itulah jalinan yang sesungguhnya tengah terbentuk. Semua kritik yang dibangun dengan semangat untuk mengingatkan akan menjadi tekstur naik turunnya material-material pembentuk anyaman yang berujung pada suatu kesamaan tujuan yang saling menguatkan. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat tikar. Biasanya masyarakat menggunakan tikar untuk alas tidur dengan cara meletakkan di atas kasur kapuk. Selain itu, sesuai fungsi utamanya, tikar ini juga biasanya untuk alas duduk di ruangan keluarga. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, untuk modal dari pembuatan tikar tidak dibutuhkan biaya sama sekali karena bahan yang dibutuhkan sudah ada dan sudah tersedia. Lalu proses pengerjaannya melalui beberapa tahap, yaitu pertama
memotong daun, lalu membersihkan daun dari duri-durinya. Setelah dibersihkan, lalu dikumpulkan dan gantung di tempat yang teduh selama 2 malam. Setelah itu diangkat dan digaruk. Sesudah garuk dan digulung, lalu dijemur sampai 3 hari sampai ia kering dan berwarna putih. Lalu garuk kembali. Sesudah digaruk, dianyam dan akhirnya dijahit. Untuk proses pembuatannya dibutuhkan waktu selama 4 hari atau lebih. Dan untuk penjualannya biasanya Opa menjualnya di Pasar Bologona 100.000 per lembar.